Jadi tuh, wah, oke juga nih maksudku Jepang. Bagi teman-teman yang pengen masih ragu, teman-teman yang social science pengen milih di sini, banyak juga loh, udah mulai berkembang kok pembahasan-pembahasan mengenai masalah social science di sini gitu. Itu sih, Mr. Johan. Hmm, Iya, nah, banyaklah kesempatan buat ke Jepang. Banyak, Kalau banyak kalau banget. kalau kerja di Jepang itu eh, tahun ini pemerintah Jepang itu butuh sekitar 500 sampai 1 juta pekerja lagi tuh, karena Jepang itu penduduknya mulai menurun tahun. Setiap tahun itu ada ratusan ribu sampai jutaan penduduk yang berkurang di Jepang. Nah, Jepang yang punya infrastruktur yang bagus itu kan butuh pekerja gitu. Nah, sekarang itu Jepang banyak banget tuh pekerjanya udah tua, udah beruban, udah kakek-kakek. Bahkan ada Betul. yang nggak bisa berdiri tegak lagi tuh, tapi masih Iya, kerja. betul. Khususnya di bagian-bagian pemerintahan ataupun bagian keamanan pemerintahan kayak gitu-gitu. Jadi Jepang itu sekarang negara inilah mayoritas negara itu penduduknya orang tua semua. Jadi kesempatan kerja itu besar banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kerja di Jepang, ada juga jalur yang pakai bahasa Inggris, tapi kebanyakan itu pakai bahasa Jepang lewat lembaga LPK, bahasa gitu, LPK gitu. Nah itu bisa untuk sekali datang itu bisa dikontrakin magang dulu 3 tahun. Kan biasa magang tuh kayak di Indonesia kan maksimal 3 bulan 6 bulan gitu kan. Nah magangnya Jepang itu ya minimal 3 tahun dengan kisaran gaji kalau dijumlahin itu 15 juta sampai 20 juta per bulan dengan selisih biaya hidup. Kalau misalnya teman-teman mau kerja di Jepang itu, biaya hidup di Jepang itu kan beda-beda tuh masing-masing kota. Tapi di Tokyo itu minimal 12 juta lah, minimal 12 juta. Jadi teman-teman bisa saving 3 juta sampai 5 juta per bulan gitu buat kerja. Jadi so far beasiswa yang aku dapat itu dia cover aku 16 juta per bulan. Nah, biaya hidup aku di Saitama itu, aku meskipun kuliahnya di Tokyo, tapi tinggalnya itu di pinggiran Tokyo, di provinsi sebelahnya, atau pinggiran gitu. Jadi ya dapatnya agak murah. Sebulan itu sekitar 8-9 jutaan untuk biaya hidup. Jadi sisanya itu sekitar 7 jutaan itu aku bisa pakai beli, bisa dipakai nabung atau bisa dipakai jajan gitu. Jadi berarti Mister jajan. Berarti Mister nggak ada manusia silver ya di sana? Oh, udah ada. Oke, mungkin ini Mister Fian, mungkin ada dari teman-teman peserta yang mau menanyakan, mungkin ada yang mau bertanya soal tadi disebut Saitama tuh. Saitama beneran rumahnya di provinsi yang Mister Fahmi tempatin atau apa? Silakan teman-teman boleh ini raise your hand, silakan bertanya, mungkin kita interaktif aja. Diingatkan kembali karena kita pada kesempatan kali ini kita membahas tentang beasiswa tapi dengan easy ways gitu, dengan jalan yang lebih ringan lah, lebih santai. Iya. Nggak mesti harus yang kayak monoton ya, biar kita bercanda begini tapi tetap ada isi. Mungkin dari peserta ada yang mau bertanya mungkin Mr. Fian? Oke. Jadi nanti kalau peserta mau nanya langsung raise hand aja ya. Jadi nanti kami selaku host bisa ngasih list gitu siapa nanti yang bakal menanya dan manage juga percakapan kita di acara ini.
Cuman tadi sih Mr. Fahmi ngomong-ngomong soal pekerjaan, kan katanya di sana banyak nih pekerja yang udah ubanan terus nggak bisa jalan masih kerja. Tentaranya Jepang juga kayak gitu nggak sih Mr. Fahmi? Udah ubanan gitu nggak? Kalau iya berarti waktunya kita untuk serang balik ini. Serang Bang. Tapi serius, So far, Mr. so Fahmi far, ada nggak keinginan buat kerja di situ nanti? kerja buat di sini ya. Selama 6 bulan ini aku observasi, terus aku tanya-tanya sama teman-teman Jepang. Nah, ternyata kesempatan buat kerja di sini tuh besar banget. Itu yang pertama, karena itu tadi kesempatan kerja sama gaji lah, pendapatan yang lumayan, kehidupan yang mudah, aman dan sebagainya. Pajak juga nggak terlalu tinggi buat pendapatan. Nah, aku visinya itu mau PhD dulu kalau misalnya bisa. Jadi habis master langsung ambil PhD, ambil beasiswa, dan kalau ada kesempatan bisa jadi lecture dulu tuh di Jepang, beberapa universitas, terus jadi researcher dan kerja di salah satu perusahaan Jepang kayak gitu. Nah, kalau setauku kerja di Jepang itu meskipun peluangnya gede, tapi proses requirement-nya itu agak sulit ya. Nggak sama kayak di Indonesia yang buka lowongan kerja 1 bulan, terus didaftar 1 bulan lagi, terus bulan berikutnya bisa keterima, enggak. Nah, rata-rata teman-temanku yang kerja itu mereka sebelum mereka wisuda itu udah gencar tuh ngelakuin job hunting. Jadi 6 bulan sebelumnya ataupun 1 tahun sebelumnya itu udah udah apply di mana-mana gitu. Jadi perusahaan juga nggak langsung tuh nge-hire kalau misalnya seseorang itu lulus. Jadi ada jangka waktu di mana kayak perusahaan alokasiin dana buat pekerja ini gitu. Jadi dalam pembukuannya itu nggak amburadul. Jadi ada slot yang memang harus slot yang harus direncanakan buat memasukkan pekerja. Nah, di Jepang itu ada kayaknya bulan-bulan berapa gitu. Itu memang bulan buat orang-orang buat resign dan cari kerja baru. Sehingga tahun depannya itu bisa dapat kerjaan yang baru gitu. Jadi ada masa transisi di mana orang-orang itu pada cari kerja ataupun resign dari kerjaannya, cari kerja yang baru, apply kerja, dan di tahun berikutnya itu udah bisa masuk. Jadi di rentang waktu itu mereka masih ada kerjaan ataupun masih dalam kontrak, sehingga setelah kontraknya habis, nah baru mereka kerja gitu. Jadi Tapi meskipun agak ribet ya, administrasi di Jepang itu agak ribet, cuma trusted lah. Oke. Tapi itu katanya Mr. Dendi, beasiswa IDB nggak boleh kerja di Jepang kemarin, kata Mr. Dendi. Harus balik ke Indonesia. Bener nggak tuh? Nah, itu ada beberapa kasus ya yang Tanya sama senior ya, yang langsung PhD dulu. Nah, habis PhD baru pulang ke Indonesia. Nah, aku rencananya nanti setelah PhD itu baru balik ke Indonesia, terus apply buat kerjaan baru di Jepang gitu. Oh, mantap. Kalau Mr. Dendi juga mau ikut jejaknya juga kerja di Jepang. Wah, kalau kerja sih belum kepikiran sih Mr. Johan. Tapi kalau PhD ada lihat peluang dan kemungkinan, ya intinya lihat peluang lah. Entah di kampus mana nanti, nggak tahu ya. Entah kampus yang sekarang atau gimana gitu. Kalau kerja belum kepikiran, tapi kalau PhD ada kepikiran. Oke. Thank you, Mister. Ini
tadi aku sambil scroll kan ngechat ini kolom chat, udah ada numpuk beberapa pertanyaan, Mister. Ya, Mister Dendi ini ketawanya luar biasa ya, manis betul. Oh, Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan ini, salah satunya dari Ila. Izin nanya kak, katanya nih. Kakak yang mana? Oh ternyata Mister Fahmi ya. Kalau nggak salah Mister Fahmi pakai beasiswa EDB. Boleh tahu link requirement beasiswa EDB, Mister? Oh iya. Kalau kita apply beasiswa EDB itu apply kampus dulu atau beasiswa dulu atau gimana katanya? Silahkan mungkin Oke, Mister oke. Fahmi Ya, gimana? oke. Makasih ya pertanyaannya, Ila. Jadi mahal kayaknya. Jadi Sorry, pertanyaannya lanjut. itu kan soal link requirement-nya ya. Nanti aku kirim. Jadi teman-teman bisa langsung ini sih, bisa langsung ketik di Google sih ADB scholarship. Nah, langsung di barisan pertama itu pasti muncul tuh ADB scholarship, Asian Development Bank scholarship. Nah, requirement-nya itu yang paling strict sebenarnya itu adalah pengalaman kerja. Nah, ADB itu dia mengharuskan seseorang itu telah punya pengalaman kerja minimal 2 tahun. 2 tahun setelah lulus. Jadi, hitungan aku lulus 2021 Juni itu sampai ke 2023 Juni itu hitungannya pas gitu. Jadi, aku kumpulin tuh semua perusahaan ataupun tempat aku kerja dulu buat ngasih rekomendasi kalau misalnya aku udah kerja selama 2 tahun. Terus selama kurun waktu 2 tahun juga kan aku punya usaha sendiri, usaha mandiri gitulah, di bidang elektronik dan komputer kayak gitu-gitu. Nah, kebetulan aku bisalah dikit-dikit buat install laptop dan sebagainya. Nah, itu aku bikinin badan usahanya, nggak resmi sih sebenarnya, cuma ya udah kayak izin usaha aja gitu loh, gitu. Nah itu usahanya itu ataupun perusahaannya itu harus bisa di-track, apakah dia punya sosial media ataukah dia punya website gitu. Jadi yang paling strict itu sih minimal pengalaman kerja 2 tahun setelah lulus ya, setelah lulus, bukan kalau misalnya sebelum kuliah ada kerjaan, nah itu sebelum lulus ada kerjaan, nah itu nggak termasuk. Tuh, jadi minimal punya pengalaman kerja 2 tahun setelah lulus. Gitu. Strict banget berarti ya, Mister ya. Ya, tuh. Soalnya kalau dibandingkan dengan Chevening kan, kalau Chevening itu asal memenuhi 2 tahun masa kerja ya. Iya. Berarti kalau EDB ini benar-benar pure setelah kuliah itu kita harus kerja dulu baru bisa apply buat beasiswanya berarti ya. Betul. Minimal tercatat 2 tahun setelah tanggal kelulusan lah. Dan kalau ditanya apakah apply beasiswanya dulu atau kampusnya dulu, nah kalau di EDB itu tergantung kampus ya, tergantung kampus apa. Jadi EDB itu nggak hanya Jepang doang sebenarnya. Jadi dia ada New Zealand, ada Singapura, ada Hong Kong, ada India, ada US juga kalau nggak salah. Apalagi ya, Australia kalau ada ya Australia? Enggak, udah Udah enggak, Mister. New Zealand udah sama nggak Aussie udah enggak ada. Nah di websitenya ada kok itu beberapa pilihan kampus EDB. Nah kampus itu kalau di Jepang yang kalau aku itu dia daftar beasiswanya sekaligus dengan kampusnya gitu. Jadi kalau misalnya lulus beasiswanya berarti lulus kampusnya juga di School of International Health. Nah nggak tahu kalau misalnya Mr. Dendi pengalamannya kayak gimana ya gitu kalau aku. Ya kayaknya Mr. Dendi beda ya. Sama-sama EDB tapi prosesnya beda deh kayaknya. Bisa nih Mr. di-spill. Secara garis secara garis besar sih nggak jauh beda karena
daftarnya pun dia sekaligus. Tapi maksudnya gini, kalau Mr. Fahmi tadi bilang kalau udah lolos beasiswa otomatis lolos kampus gitu. Nah, kalau aku kemarin prosesnya tuh ada jarak 1 bulan gitu. Memang daftarnya sekaligus, tapi pengumuman buat dinyatakan lolosnya itu beda-beda. Pertama dinyatakan lolos dulu beasiswa, dan kampus itu kemudian gitu. Baru kemudian sebulan setelah itu baru kampus ngirim pernyataan resmi bahwasanya aku diterima di kampus tersebut dengan beasiswa EDB. Tapi kalau udah lolos beasiswa biasanya udah 80, mungkin udah 90% itu pasti bakalan kampus bakalan nerima, karena di angkatanku hampir rata-rata beasiswa semua tuh ternyata. Ada yang ADB, ada yang Max, ada yang JIKA, JI, ya ada yang JIKA juga, ada yang beasiswa dari Bappenas, bahkan dari Indonesia. Untuk PNS ada juga yang linkage di kampus. Intinya rata-rata beasiswa semua gitu. Berarti aku tarik kesimpulan kalau udah lolos beasiswanya kemungkinan lolos juga kampusnya gitu. Kayak gitu sih, nggak jauh beda, Mister. Oke. Ini lanjut lagi ya, Mister ya. Apa kita lanjut ke pertanyaan dulu, Mister Pian? Gimana? Lanjut pertanyaan dulu lah. Oke, Kasian saya juga bacakan nih. lagi Banyak ya. yang nanya ada 10.000 pertanyaan. Ini kayak nggak selesai hari ini, lanjut besok lagi nih. Jadi sebelum kita ke pertanyaan apakah tanam rambut di Jepang itu mahal ya, kita tanya dulu first impression-nya sesuai dengan pertanyaan dari Karisma Rona Muspira. Tantangan apa saja yang Anda hadapi saat pertama kali tiba di Jepang? Nah, tuh pasti ada culture shock-nya kan? Baik secara akademik maupun sosial. Bagaimana perbedaan sama ini metode pembelajaran yang ada di Jepang? Bedanya gimana sih, Mister? Oke, culture shock-nya dulu nih. Aku lebih Mister tertarik Fikri. dengan ya gimana, Mister Wian? Itu tadi udah dijawab sih yang di awal itu. Tantangan apa pertama kali datang ke Jepang? Nyocokin Google Map sama jalanan di Jepang. Itu tantangan pertama. Harus ya. Ya itu tadi Mungkin Mister itu. Dendi di awal kan nyari kos-kosan dia. Iya Harus. sih. Hmm. Mungkin aku dulu ya, Mister Fahmi jawab karena masih hangat banget nih. Betul. Monggo. Mungkin ada hal konyol yang terjadi di bandara, Mister. Boleh di-spill tipis-tipis lah. Jadi kalau di Jepang, aku nggak tahu ya, mungkin dari beasiswa ADB aja atau rata-rata. Oh enggak. Jadi kalau ke Jepang, seluruh dan specifically di kampusku itu dikasih tutor. Dikasih tutor tuh ada senior di kampus, nanti dikasih satu-satu buat bantu masa-masa transisi mahasiswa internasional di Jepang gitu. Di Jepang. Nah, kebetulan kalau aku kemarin tuh dijemput beliau, namanya Ayako, dijemput beliau, dia ini mahasiswa Jepang, PhD, dijemput, dan ada beberapa, selama 1 minggu ini ada beberapa, boleh request ini seniornya, selama 1 minggu ini ada beberapa yang yang bikin aku culture shock lah gitu. Satu, dari urusan administrasi, dari belanja bareng, dari habis itu bahasa juga. Yang ketiga itu jalan kakinya minta ampun coy. Lebih parah dari Jakarta lagi ya, Mister? Lebih parah. Jadi kalau aku kalkulasikan jalan kakiku itu, jatah jalan kakiku seminggu itu udah dibabat habis tuh dalam 1 hari nih di sini. Jadi pas aku sampai kemarin itu terasa banget. Aku ceritain ya, pas aku sampai kemarin terasa banget. Tanggal 29 hari Minggu lalu Nice. aku sampai landing di Kansai di Osaka. Sampai dijemput di bandara. Habis itu aku bawa koper
27 kilogram. Lumayan besar lah, 27 kilogram. Dan aku nggak kupikir aman-aman aja gitu, karena nggak dibilang sama tutorku harus apa ya, dari apa namanya, minta jasa buat pengantaran segala macam gitu sampai ke Apato, sampai kos-kosan gitu. Dan dia nggak bilang juga, ya Apato, kos-kosan apartemen lah gitu. Dan dia nggak bilang, ya udahlah, aku bawa sendiri. 27 kilogram bawa sendiri, dan akhirnya jalan, naik tangga, jalan, naik kereta, jalan. Ya, intinya capek lah. Itu satu. Yang kedua, urusan administrasi di Jepang itu apa-apa mereka tuh sistemnya kontrak ya. Apa-apa sistemnya kontrak. Misal kemarin Apato, urusan apartemen ini. Urusan apartemen ini beda banget. Kalau kita di Indonesia kan ketemu sama owner, bayar, selesai, kita langsung bisa masuk. Kalau di sini harus ada garantor, penjaminnya, harus ada apa namanya, yang real estate yang apa namanya, perusahaan yang marketingnya, yang menyediakan jasa. Habis itu ke ownernya. Dan di Jepang itu nggak kayak Indonesia, maksudku kalau belanja sesuatu atau ngurus dokumen sesuatu, mungkin kalau di Indonesia kalau ngurus yang dengan orang asing itu pasti disediakan dua bahasa, misal Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, di Jepang itu mayoritas bahasa Jepang semua gitu loh. Yang aku temui sejauh ini bahasa Jepang semua. Itu yang bikin agak sulit juga. Yang apa lagi ya, banyak banget lah. Saking banyaknya aku sampai lupa ya. Saking banyak list yang aduh ini apa gitu ya. Ini kok gini gitu ya, Mister ya. Ini kok gini. Aku tambahin aja kali ya. Iya, lanjutin Mister, aku sampai mikir lagi nih. Iya, yang pertama kan kita harus sadar kalau misalnya orang Jepang itu mereka tingkat pemahaman bahasa Inggris itu bahkan di bawah Indonesia tuh. Jadi meskipun mereka mengajarkan juga di sekolah bahasa Inggris, sekolah dasar, SD, SMP ataupun high school mereka tentang bahasa Inggris, kenyataannya bahasa Inggris mereka itu nggak sebagus bahasa Indonesia lah, nggak sebagus orang Indonesia. Karena ya aku pengalaman pada saat baru pertama kali datang itu yang ngangkat koper kemana-mana dan sebagainya. Dan yang paling buruknya di Google Maps itu kan aku ceritanya harus menempuh jarak beberapa kilometer untuk bisa sampai ke kosan kan. Untuk bisa sampai ke kosan yang baru. Nah, satu-satunya cara ada dua cara tuh. Pertama, jalan kaki sejauh 5 km atau naik bus. Naik bus ini aku coba pertama kali. Nah, aku kan nggak ngerti kan. Aku lihat orang dari jauh. Aku observasi kan pertama-tama, ada yang pakai kartu, terus ada yang pakai uang juga, uang koin. Nah, pas aku naik di bus selanjutnya, aku coba tuh mau masukin uang koin langsung ke mesinnya gitu. Terus dihalangin lah sama sopirnya. Terus ya itulah bahasa Jepang lah. Kudasai. Terus makin tinggi kan suaranya. Ini kudasai. Aku malas. Ya udah aku turun aja terus jalan kaki tuh sepanjang 5 km. Aduh. Dan pada saat itu aku jalan kaki sejauh 5 km itu sayangnya hujan deras tuh. Wah, aku nggak punya payung, ngangkatin koper 20 kilo, ditambah tas juga 7 kilo. Ya bisa dibayangin lah
itu pengalaman terburuk lah selama di Jepang. Set story-nya itu nggak bikin Mister pengen balik nggak sih? Set story di awalnya itu. Itu air matanya tuh udah disapu sama hujan tuh. Udah kayak set drakor ya. Pas itu Mister Fahmi dijemput tutor juga nggak? Nah itu enggak aku, karena aku sampainya tengah malam kan, dan belum ada notice kalau misalnya harus bahwa ada tutor. Aku nggak tahu kalau misalnya ada tutor gitu. Ya udah, ya jalanin aja lah. Berarti keapasan Mister Fahmi itu menyelamatkan Mister Dendi ya harusnya. Harusnya. Tapi ternyata enggak juga. Enggak juga ya, enggak aman juga. Iya. Setidaknya dapat tutor lah. Aku nggak dapat tutor sama sekali. Habis itu di Jepang ini saling percayaan banget orangnya. Jadi kemarin aku jadi ngurus SIM card. Salah satu yang sulit di Jepang itu masalah internet ya. Itu strict banget. Ternyata masalah internet di Jepang. Nah, HP ku kan Samsung, udah lama lah, keluaran lama lah gitu. Jadi aku pengen ganti SIM card nih. Karena masa data roamingku, internet roamingku udah habis. Pengen ganti SIM card, dibantulah sama tutorku ke toko inilah elektronik lah, komunikasi lah. Gitu, dibantu ngurus-ngurus, pengen dicoba dulu HP-nya masih bisa atau enggak, kata dia. Digunain SIM card ini, dicoba HP ku nggak bisa karena udah emang keluaran lama banget lah, nggak cocok lagi SIM card Jepang buat HP yang HP ku yang di Indo ini, nggak cocok lagi. Aduh, kataku bingung, ini gimana nih, solusinya gimana? Tenang, kata dia, tenang, kamu cukup bayar Rp1, nanti kami kasih HP, kata dia. Kataku, cukup bayar Rp1, 1 yen. 1 yen itu sekitar 100 rupiah lah. 100 rupiah. Nanti kamu dikasih HP, kata dia. Jadi kamu cukup bayar SIM card-nya plus 1 yen, nanti kamu dikasih HP, kataku. Nah, ini seriusan, kataku. Solusinya ada-ada aja. Jadi aku iyain, oke, kataku. Apakah harus bayar sekarang? Pilihannya bayarnya itu pakai credit card sama debit card yang Bank Jepang, dan kebetulan aku belum punya Bank Jepang pas itu. Nah, kalau di Indonesia kan maksudku kalau kita udah ambil barang, ya udah kita harus bayar sesegera mungkin. Di sini tuh main kepercayaan gitu loh, maksudku. Nggak apa-apa kamu belum bayar. Jadi yang penting kamu serahin data kamu, data bank kamu segala macam. Nah, kebetulan aku udah punya buku bank, tapi ATM-nya belum ada pas itu. Udah punya buku bank Jepang, ya udah aku cantumin itu. Nanti katanya sekitar tanggal 25 atau tanggal 27 nanti kalau beasiswamu udah turun baru ditarik. Bayar. Habis itu ya pembayarannya. Habis itu pembayaran sistem di Jepang itu mainnya kontrak gitu. Misal kamu SIM card itu harus kontrak. Ada jangka panjang kontraknya gitu. Sama kayak kita nyewa apartemen lah. Gitu-gitu. Nah, aku kaget aja beli SIM card malah dikasih HP gitu kan. Untung banget yen lagi. Tapi di sana kan banyak public ini wifi ya. Kalau misalkan kita nanya password gitu gak bingung kah? Gimana ini ngetiknya gitu? Wah, mungkin Mr. Fahmi bisa nambahin. Ternyata internet di Jepang itu memang udah bagus, kencang banget. Tapi strict dalam artian mereka tuh jaga privacy banget, nggak sembarangan bisa dipakai wifi. Jadi itu wifi publik di ranah-ranah publik itu minim banget sebenarnya, Mister. Jadi aku ini lagi proses pemasangan wifi. Nah, masang wifi ini aja aku nggak bisa tuh, pengen ngehack wifi tetanggaku tuh nggak bisa. Jadi dipasangin wifi aja itu tuh kamar nomor berapa, alamatnya mana,
apartemennya apa, langsung di sana tuh diaktifin wifi-nya. Jadi beda kamar beda lagi tuh. Beda lagi. Itu salah satu culture shock yang ini ya, maksudku yang aku alami Banget ya. seminggu ini. Pantas. Tadi baru bangun ya, karena lumayan shock gitu ya, Mister ya. Kalau baru bangun itu sebenarnya buat recharge energi supaya siap aja sharing session sore ini aja sih sebenarnya. Oh gitu, mantap. Persiapan yang sangat bagus. Cuman ini tadi pertanyaannya yang bawah ya. Bagaimana perbedaan metode pembelajaran di Jepang dengan di Indonesia? Nah ini kan, ini pertanyaan yang cukup daging lah istilahnya kalau orang Jaksel gitu, daging semua ini pertanyaannya. Menurutku yang bisa jawab sih Mr. Fahmi ya. Udah 1 semester, kalau aku baru 1 hari masalahnya masuk kan. Aku mungkin bisa ngasih gambaran welcoming ceremony aku kemarin, nggak banyak sambutan aja, itu aja sih. Oh, nggak kayak di Indonesia berarti, Mister ya? Ya, yang enggak. full dengan sambutan gitu. Enggak ada tuh. Ya, Mr. Fahmi. Ya, oke lah ya. Kalau pembelajaran itu sebenarnya kurang lebih mirip-mirip aja ya dengan Indonesia. Nah, yang jadi perbedaan itu masalah disiplin. Nah, aku ada pengalaman di kelasku itu ya, kita dari berbagai macam negara kan. Nah, karena pengantar bahasanya itu adalah bahasa Inggris, maka yang bisa ikut juga yang bisa bahasa Inggris. Dan ada beberapa student juga ada dari Cina, ada dari Myanmar, ada dari Taiwan, Jepang dan sebagainya. Nah, suatu waktu terlambat nih teman-temanku kan, terlambat ya, waktunya itu 10 menit kalau nggak salah keterlambatannya. Nah, sensei itu udah ada di situ, profesor itu udah nongkrong di situ, tapi mereka ini belum datang. Nah, pada saat itu pas temanku datang, ditanyalah kita semua, memangnya di negara kalian itu nggak apa-apa ya kita terlambat? Ya, profesornya agak moderat dikit lah ya. Mereka ditanya dulu, nggak langsung dimarahin. Kenapa kalian terlambat dan sebagainya. Enggak, cuma dia nanyain, di negara kalian emang boleh tuh terlambat gitu. Nah, yang dari negeri tirai bambu ini bilang iya nggak apa-apa. Aduh. Nah, terus profesorku nasihatin tuh, bukan nasihatin sih istilahnya, ya bilang oke, it's okay kalau misalnya kalian terlambat di perkuliahan, tapi sebaiknya kita orang Jepang itu menghargai banget dengan waktu, waktu dengan baik. Lain kali jangan sampai terlambat. Nah, khususnya kalau misalnya urusan bisnis itu, wah itu orang Jepang itu agak strict. Jadi kalau misalnya kalian mau kerja nanti harus tepat waktu kalau datang, digituin. Nah, itu pengalaman banget tuh. Temanku terlambat dari negeri tirai bambu itu. Negeri tirai bambu. Nah, terus dari segi reference pembelajaran itu, kalau di kampusku itu karena dia kampus yang setara dengan Oxford ya, kampus yang pertama kali didirikan di Jepang, itu referensinya udah tingkat internasional. Kita belajar itu nggak pusing mau nyari reference. Nah, mereka udah langganan jurnal-jurnal internasional, buku-buku dari Barat juga banyak di perpustakaan, jurnal-jurnal internasional itu tersedia di perpustakaan. Jadi kita referensi itu aman lah dengan itunya. Nah, cuma karena masalah bahasa tadi, nah kan orang-orang Jepang kan mereka bahasa Inggrisnya nggak terlalu ini kan. Nah, ada yang biasa dialeknya itu Jepang banget, tik banget tuh Jepangnya. Jadi kita kadang nangkepnya itu kadang beda tuh dengan apa yang mereka ucapkan.
kadang terbata-bata juga, kadang itu nggak lancar lah. Nah, tapi ada juga kok yang lulusan UK ya British banget malah dosennya. Kayak gitu sih. Nah, sekedar info aja, kalau misalnya di kampusku itu, kalau misalnya kita masuk di International Health, kampus itu sediain kuliah pakai bahasa Inggris. Jadi kita nggak harus belajar bahasa Jepang dulu, karena masa beasiswanya 2 tahun. Pas 2 tahun itu ya udah kita manfaatin sebaik mungkin dan ambil kuliah-kuliah yang khusus pakai bahasa Inggris saja tuh. Nah, metodenya beda-beda, ada face to face, ada hybrid tipe A, ada hybrid tipe B, ada full online, kayak gitu-gitu. Sepanjang ini lebih banyak ke diskusi sih, lebih banyak ke bagaimana negara kita itu, bagaimana kualitas pelayanan kesehatan di negara kita masing-masing, kayak gitu kan. Itu sih lebih ke berbagi perspektif dari case-case yang ada di negara masing-masing. Gitu. Oke, menarik juga ya. Dame gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih, kayaknya. Bener nggak, Mr. Fikri? Masih ada nggak nih pertanyaannya? Oh iya, ini dari Miss Ocha, Kanda-Kanda Jepang Tabe. Punya info nggak terkait beasiswa pre-research master di kampus kalian selain yang di cover Max ya? Ada info nggak kira-kira nih? Beasiswa pra-research ya? Nah, kalau aku sendiri itu belum tahu ya ada atau enggak. Cuma aku kemarin tanya-tanya sama teman-teman itu, rata-rata beasiswa yang terima pre-research itu bukan pre-research sih, istilahnya dia research student jatuhnya. Jadi mahasiswa yang udah daftar di kampus lain, terus dia visit ke Todaigaku untuk mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Misalnya kemarin itu ada mahasiswa dari kampus UI, dia mau ngambil sel virus dari seorang profesor tuh, dia mau teliti. Nah, itu ada jalur by research student-nya gitu. Jadi kalau pre-research master itu aku nggak tahu kalau misalnya ada ya, belum nemu. Tapi kalau dari yang udah jadi student di sebuah kampus terus mau visit gitu, itu ada jalurnya sendiri. Menarik. Emang Jepang ini ya kalau dilihat-lihat budayanya kan juga kuat ya. Kita tadi kan sebelum ini mulai kita nyetel lagu Jepang vibes gitu, Jepun vibes ya. Dan mereka di lagunya itu pasti bawa budaya-budaya mereka, nunjukin kotanya, nunjukin apalah gitu. Jadi itu memang salah satu bukti kayaknya Jepang ini selain pendidikannya bagus, budayanya disiplin juga bagus. Budaya aslinya untuk diinternasionalkan kayaknya juga pengaruhnya besar banget gitu. Mr. Denny udah ini belum? Udah ngerasain gempa belum? Waduh, janganlah. Walaupun Kobe memang terkenal dengan ini ya. Enggak, pasti gempa loh di sini. Aku udah lebih 10 kali loh. Oh iya. Ngerasain gempa. Dari yang ya kecil, sedang ke sampai menggetarkan jiwa dan raga itu udah pernah. Oh, pernah. Wah, aku belum sih, Mister. Janganlah Iya. kalau gitu. Tapi apa ya? Kobe itu kan kampusnya kan di gunung. Nama gunung itu Gunung Roko gitu kan. Nah, aku yang nggak kebiasa jalan kaki, serasa tiap hari itu daki gunung gitu loh. Serasa tiap hari daki gunung. Walaupun nggak jauh-jauh amat, cuman sekitar 10-15 menit dari Apatoku tempat tinggalku kan. Tapi rasanya kok ngos-ngosan parah. Nah, yang aku aneh,
yang aku aneh, orang Jepang itu sekali keluar kosan, kalau belum sampai ke tempat tujuan, mereka nggak bakalan istirahat gitu. Se se ini se secapek apapun mereka, paling cuman gitu doang, maksudku jalan lagi. Nah, kalau aku aduh istirahat dulu deh, kataku. Istirahat dulu deh. Yang lain tuh enggak gitu loh. Jadi keluar kosan, kalau belum sampai tujuan, mereka bakalan tetap jalan terus sampai ke titik tujuan mereka. Gitu, itu pengalaman juga sih. Baru 1 minggu udah kelihatan ya ini apa namanya analisisnya ya tentang lingkungan. Mr. Dendi ini langsung belajar soal adaptifnya itu tinggi banget Mr. Dendi ini, Mr. Pian. Kayaknya kita harus tiru sih. Baru seminggu Betul. loh itu di Jepang, dia udah tahu ternyata orang Jepang kalau belum sampai tujuan itu harus ini bakalan jalan terus. Luar biasa. Ini ada pertanyaan lagi nih. Siap. Bukan, ini pernyataan ini. Mr. Dendi sebelum berangkat di Jepang belum gabung klub pejalan kaki profesional sih. Iya, memang sih. Memang kalau Fitri mungkin lebih bisa adaptif lagi masukku di sini, karena Fitri dan Bang Wakid itu makhluk-makhluk yang Makhluk-makhluk. Memang jalan didesain. kakinya menyesuaikan. Iya sih, kelihatan juga ya kalau Jepang itu orang-orangnya suka jalan kaki. Dilihat dari timnasnya sih, timnas bolanya gitu. Mereka nggak pernah capek suruh lari-lari lapangan 90 menit gitu. Pantes kita kalah mulu kalau kesana. Tapi ngomong-ngomong nih, Mr. Dendi sama Mr. Fahmi ini mau nonton nggak kalau misalkan Indonesia tanding ke Jepang ini? Kira-kira ya tahun depan sih. November kan ada Kualifikasi. kan? Ada November kalau nggak dibayarin Go IELTS kah? Ada vouchernya dari Go IELTS nih. Ini masih ini WA-an sama menterinya minta voucher. Nanti tunggu perintah 19 dari nanti Indoro dulu, di Saitama Mr. tuh. Dendi. Tunggu perintah dari Indoro dulu. Nanti ada ini lagi WA Menteri Indoro. U19 nanti mau main kayaknya di Saitama ini. Saitama Stadium Mister, November. Jauh itu ya juga. kawan. Pakai kereta cepat 2 jam, pakai wush. Ya sih. Pakai wush. Oh, Insya Uber Allah ya? nanti Desember aku main ke tempat Mr. Fahmi. Wih, mantap. Ada poros Jepang ini, poros Jepang Indonesia nih sekarang. Tuh pasti dong. Pasti dong. Misalnya ini kata temanku baik itu aja, tapi jangan sampai ketahuan gitu. Mr. Fahmi dapat izin nggak, Baito? Aku udah dapat izin loh, yang dicap imigrasi itu loh. Nggak boleh. Buat part time doang tapi. Iya, meskipun ada itu tetap nggak boleh kita. Ya beasiswa Karena kita kan ya nggak boleh aturan ya. beasiswanya. Cuma aku tuh dapat biasa kan ada visit tuh, kampus visit dari Indo. Ya. Karena dari SMA Al Azhar kemarin. Terus dari Scooters kan. Nah, mereka tuh mau lihat sosialisasi kampus ataupun kampus visit. Itu dibayar tuh, mereka bayar. Kita per orang per jam itu 4.000 yen. 400.000. 400-500.000 lah ya. Bisa bayar YT sebulan itu. Nah, itu bisa beli sepatu baru tuh. Mantap. Dari situ tuh aku ininya kan ada beberapa kemarin, udah ada tiga kali atau 4 kali. Jadi macam-macam, ada yang kampus visit, ada yang perkenalan budaya, ada yang presentasi gitu-gitu. Ya. Yang datang itu ya bayar kita dengan kampus visitnya. Ya udah, ajak aja mereka keliling-keliling kampus kan. Ini gedung ini udah dibayar tuh 400.000. Mantap lah. Oh iya, satu lagi sih masalah makanan ya. Kalau aku baru satu minggu ini, makanan sebenarnya sejauh ini masih pilih-pilih banget ya teman-teman, karena mungkin lidahku memang lidah kampung dan baru 1 minggu transisi di Jepang gitu. Sejauh ini sih
aku sering belanja di Sevel sih, 7-Eleven kan. Ada menu yang cocok lah di situ intinya. Dan masak pun aku belum lengkap ya, di kosan belum lengkap. Jadi masak belum bisa nih. Masih survive. Pernah makan Survive di dengan kampus. gaya ya. Survive dengan gaya. Iya, survive itu mah di media sosial aja. Berapa per hari, Mister? Makanan di sini? Berapa ya? Ya kalau mau aman sih 50 ribuan lah ya, Mr. Fahmi aku sekali ini. Sekali makan itu. Iya, sekali makan 50 Wih. ribuan. Sekali Oke, makan ada mungkin- sih punya 50 ribuan. Apalagi di kantin-kantin kampus, oke Hmm. sih 50 ribuan. Satu kali makan ya itu 50.000. Sejauh ini aku belum tahu tempat-tempat yang mana lagi yang murah gitu loh. Masih mengeksplor lah. Sejauh ini sih ada yang 50 ribuan. Tapi Iya, kalau sejauh makanan ini tuh nah, yang paling murah itu 50 ribuan emang. ya sejauh ini 400 sampai 500 yen. Itu pun nggak kenyang sih sebenarnya. Nggak kenyang. wah ini perut Mr. Fahmi kayaknya gede banget ini. Nggak tahu Cocok, Mister. apakah di Tokyo itu makanan mahal-mahal atau gimana? Nggak tahu juga. Karena Kayaknya iya sih. onigiri itu yang segitiga itu aja harganya 15.000 tuh satu. Waduh. 15 ribu berarti berapa yen itu? 15 ribu 130 50-an. yen. 130-an ya? 130 yen. 130 140 yen lah minimal itu. Yang paling murah itu ya 100 yen 10.000. Cuma kalau misalnya mau dibandingin terus ya aku juga stres tuh pertama kan lihat harga-harga di Jepang terus bandingin sama harga di Indonesia. Wih, mahal banget ini. Nggak makan nanti tuh Mister kalau kayak gitu. Itu sih Iya, rekomendasi kalau pagi itu minum Proma. bukan jangan promah dulu. Energen sih, bawa energen. Energen ya. Pagi energen, siang oki jelly drink, malamnya baru promah. Wah, survive. Oke, Tapi mungkin sekarang udah berdamai sih, udah aman ya. Kalau belanja keluar 100.000 itu ya udah inilah. Ya namanya di Jepang kan, ya udah sih. Iya. Udah tenang ya Mister ya. Iya. Udah sadar gitu. Ternyata saya di sini kaya gitu ya. Mentalnya udah kebangun ya Mister ya. Harus sih, ntar aku stres sendiri lihat harga barang-barang terus itu. Oke, mungkin Mister Fahmi satu kata untuk kuliah di Jepang atau dua kata lah untuk kuliah di Jepang gimana? Kira-kira dari Mister Fahmi sebelum kita ke penghujung acara. Apa ya kata-kata yang Cocok. Apa ya? Lebih ke ini sih. Challenging. Karena berteman dengan foreigner itu aku udah rasain tuh gimana kita mau sokap sama orang Jepang. Itu nggak mudah itu kan, itu nggak mudah banget. Sampai ngajak mereka jalan bareng, sampai ngajak mereka makan bareng itu challenging banget. Karena ya aku pikir untuk kalau mau survive di Jepang ya minimal harus punya teman orang Jepang biar bisa dibantu banyak hal kan. Dan mereka sejauh ini cukup membantu, cukup helpful. Cuma aku nggak enak juga kalau misalnya nggak terlalu dekat kan. Jadi aku harus punya at least 4 atau 5 orang Jepang, teman orang Jepang yang aku akrabin gitu. Jadi harus sering-sering ngumpul, harus sering-sering ketemu, cerita-cerita gitu-gitu. Challenging sih. Boleh juga. Kalau untuk Mr. Dendi apa nih satu kata Buat yang Jepang bisa mendeskripsikan study in Jepang gitu? Apa, Mister? Ini udah masuk closing nih atau gimana nih, Mr. Johan? Iya. Hampir. Aduh, sebenarnya aku tuh habis refleksi ya, maksudnya habis refleksi diri sendiri lah.
Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan sebelum mendaftar beasiswa gitu tuh. Oh, kalau itu kayaknya juga perlu disampaikan, sampaikan dulu aja nggak apa-apa, Mr. Dendi. Nggak Sebelum apa-apa, ke Mister. diskusi tadi. Siap. Take your time, Mr. Dendi. Menurutku sih setelah aku berangkat ke Jepang dan ada beberapa pertanyaan yang kayak aku tuh, oh masa kayak gini orang-orang masih nanya gitu loh. Misal kayak yang menggelitik lah maksudku pertanyaan-pertanyaan ini sebagai orang-orang yang memang bagiku ini orang-orang yang belum serius buat mencari beasiswa gitu loh. Ada misal kayak gini. Ternyata orang-orang itu sebelum bertanya gimana cara daftar beasiswa, ada satu pertanyaan yang ternyata mereka tuh nanyanya gini, dapat informasi beasiswa tuh dari mana? Nggak sedikit aku nemuin pertanyaan itu gitu loh. Mungkin kalau aku kumpul-kumpulin ya 10 orang udah ada lah yang nanya itu. Nah, gimana mereka mau daftar dan paham beasiswanya? Pertanyaan dasar aja gimana dapat informasi itu. Nah, menurutku ini perlu di ini ya, ketika orang-orang itu benar banget pengen nyari beasiswa, informasi itu terbuka banget. Kayak Mr. Fahmi tadi, di mana dia tahu ada beasiswa yang cuma bisa pakai TOEFL ITP doang. Dengan ngeklik di internet cuman satu kalimat, maksudku satu kalimat apa tadi aku lupa Mr. Fahmi intinya bilang kayak gitu tadi. Beasiswa yang using ITP maksudku. Kayak gitu aja udah banyak banget beasiswanya. Ini penting ya bagi yang pengen nyari beasiswa. Nah, informasi itu banyak banget, dari informasi di Instagram, di grup-grup scholarship, di Go IELTS yang sangat terbuka untuk memberikan informasi beasiswa, dan internet, bahkan maksudku ChatGPT yang udah terbuka banget. Misal kalau bingung beasiswa Erasmus, coba aja ChatGPT, maksudku beasiswa Erasmus itu apa, ChatGPT pasti bakalan ngasih informasi di situ. Nah, yang selanjutnya perlu dilakukan yaitu mendalami informasi itu secara mandiri. Misal tadi ada pertanyaan kayak EDB itu requirement-nya apa aja, maksudku. Nah, sebelum teman-teman, kalau aku sih tanya sama Mr. Fahmi, aku nggak nanya Mr. ini di mana nih cara dapat link EDB-nya di mana. Perasaanku aku nggak pernah loh nanya-nanya itu, maksudku. Cari dulu, pahami dulu. Teman-teman udah baca, baru teman-teman explore lagi, masukku pertanyaan-pertanyaan selanjutnya gitu. Karena kalau aku pribadi mencari informasi secara individu itu lebih nangkap gitu loh. Lebih nangkap. Kita memahami terlebih dahulu itu lebih nangkep. Ini cara aku. Mungkin bisa juga dipraktekkan dengan yang lain gitu. Yang selanjutnya penting juga tuh lingkungan. Selama aku nyari beasiswa, alhamdulillah turning point aku tuh karena dapat lingkungan yang saling menginspirasi, saling memotivasi. Ketika aku nggak berada di lingkungan ini dan aku ngomongin beasiswa di lingkunganku atau circleku yang lain, kayak nggak memungkinkan gitu. Tapi ketika aku berada di lingkungan yang memang satu visi satu misi tadi, orang tuh paham gitu loh, pembahasannya masuk akal. Nah, ini penting teman-teman kalau memang serius pengen nyari beasiswa, coba cari kelompok, grup kecil atau tim ya, circle teman-teman yang memang betul-betul pengen nyari beasiswa, baik itu beasiswa dalam negeri ataupun beasiswa ke luar negeri gitu. Menurutku itu penting. Yang selanjutnya dokumen bahasa Inggris. Nah, beasiswa itu cuman require beberapa dokumen. Salah satunya adalah dokumen bahasa Inggris. Dan perlu digarisbawahi bahwasannya dokumen bahasa Inggris ini bukan berarti harus cas-cis-cus tanpa ada kesalahan ngomong bahasa Inggris. Selagi teman-teman udah mencukupi syarat bahasa yang diperlukan, ya udah teman-teman udah bisa daftar, maksudku.
Jangan nunggu cas cus tanpa ada kesalahan kita udah kayak native speaker, maksudku. Ya, sampai kapan? Sampai kapan kita bakalan ini berani daftar? Jujur, aku di kelas baru satu hari masuk, hari Jumat kemarin masuk. Bahasa Inggris teman-temanku rata-rata lebih baik dari aku pribadi gitu. Aku sempat insecure juga. Tapi ada satu dua. Selama masih ada yang lain ya udah aku aman-aman aja gitu. Inspirasi banget memang Mr. Dendi nih. Iya, emang harus menginspirasi. Iya gitu dong. Nah, selanjutnya ini. Selanjutnya tuh luruskan niat sih maksudku. Memang ketika dapat beasiswa itu tuh bukan berarti berakhir gitu loh. Ternyata baru awal. Kita harus paham bahwasannya pas dapat beasiswa apalagi ke luar negeri itu tuh kita jauh dari orang tua, kita jauh dari tempat tinggal kita di Indonesia, kita sulit cari makanan yang ini, berarti kita tuh sudah siap untuk menderita gitu loh. Bukan berarti lihat influencer yang ngasih A, B, dan C bagus-bagus banget, wah ini kayak ngubah kehidupan aku banget. Bukan, malahan ketika di sini 1 minggu di sini jujur aja aku udah merasain cukup berat badanku aja aku timbang udah nurun cuy. Udah nurun. Wah, jangan-jangan sakit nih, aku nggak tahu nih. Udah nurun. Maksudku berat badan aku aja udah nurun. Berarti kita tuh ketika kita udah siap dan ini menerima beasiswa, daftar beasiswa itu udah siap untuk menderita dalam tanda kutip maksudku. Nggak gampang gitu loh menceburkan diri ke zona yang memang nggak nyaman banget gitu. Nah, itu penting juga. Yang selanjutnya maksudku pahami kemampuan diri sendiri gitu loh. Pahami kemampuan kita diri sendiri. Misal, kamu boleh berpikir kamu mau pengen ke Harvard, pengen ke MIT, dan standar kapasitas diri kamu udah sampai mana sekarang. Bukan berarti aku bilang kamu nggak sampai di situ. Bisa, tapi apa iya kamu harus butuh 5 atau 10 tahun untuk mempersiapkan dokumen termasuk bahasa Inggris itu? Dan selama itu, apakah kamu tahan maksudku untuk menjalani proses 5 tahun atau bahkan lebih untuk mencapai kampus impian kamu itu? Karena 2 tahun aja aku pasca lulus dan mencari beasiswa, aku tuh hampir bingung gitu loh, hampir nggak tahan gitu loh. Nah, maksudku pahami diri kalian sendiri, kapasitasnya udah sampai mana. Kalau teman-teman pengen ke Harvard, MIT, dan lain sebagainya, itu oke. Tapi teman-teman harus berdamai bahwasanya ada waktu, ada energi yang harus dibayarkan di situ. Kalau teman-teman siap dan sanggup untuk menjalani prosesnya itu ya, mangga maksudku. Kalau merasa kemampuannya masih jauh banget, IELTS-nya masih 5 dan sulit banget, dan MIT mungkin Harvard dan lain sebagainya butuh 8, bukan mengecilkan ya, tapi kayaknya butuh proses yang agak panjang lagi nih. Kalau teman-teman tahan dengan proses yang agak panjang itu, perjuangkan. Tapi kalau teman-teman atau kemampuan teman-teman nggak sampai untuk memperjuangkan itu, ya harus berdamai maksudku. Selanjutnya, jangan fokus dengan beasiswa sih menurutku. Jangan fokus dengan beasiswa. Karena banyak banget teman-temanku yang fokus cuma dengan satu beasiswa. Padahal beasiswa itu banyak banget. Tapi fokuslah dengan ilmu yang teman-teman pengen pelajari. Menurutku, teman-teman pengen mempelajari apa gitu. Jangan fokus dengan beasiswanya. Nah, terakhir sih, beasiswa itu ada banyak banget. Ada beasiswa dari pemerintah kita, Indonesia, ada beberapa beasiswa dari pemerintah lain di luar negeri, negara tujuan, ada beasiswa kampus, ada beasiswa yayasan, dan ada beasiswa profesor, maksudku. Itu banyak banget. Dan informasinya terbuka, gitu. Itu aja sih mungkin yang pengen aku sampaikan. Kalau satu kata sih apa ya belajar di Jepang ini? Satu kata untuk studi di Jepang. Studi di Jepang. Challenging udah Mr. Fahmi.
Betul. Hmm, ini disiplin mungkin karena Oh, orang di disiplin. Jepang ini disiplinnya super parah. Tutorku kemarin bantuin aku, itu sekali dia bantu, aku tanya Miss Ayako-san, kataku udah makan belum? Karena aku udah kelaparan kan. Aku pengen makan rencananya. Aku ngajak, udah makan belum? Kataku. There is no time to lunch, kata dia. Karena aku mau bantu kamu, karena aku fokus untuk membantu kamu, kata dia dari tadi. Waduh, kataku, berarti dia ini belum makan seharian, kataku, karena membantu aku. Disiplin betul mereka tuh nyusun habis ini ngapain, habis ini ngapain, habis ini ngapain lagi, habis ini ngapain lagi gitu loh. Kalau belum selesai mereka nggak mau, jadi nggak mau yang lain. Waduh, Jadi ini rame gitu. banget perdebatan di kolom chat ini perkara Mr. Dendi sebut Cinlok sama cewek Kawainya. Jepang kan. oh, kawai ya. Kawainya Oh, luar biasa sih. Itu sih dari aku, guys. Oke, Hasil mantap berpikir. juga ya. Mantap, ini berarti yang pasti Mr. Fahmi dan Mr. Dendi kalau balik ke Indonesia nggak beda jauh dengan satu kata yang dibawa. Pasti Mr. Fahmi itu akan sangat-sangat endurance ya terhadap challenging apapun, dan Mr. Dendi pasti akan jadi orang yang benar-benar disiplin layaknya Jepang yang nggak mau makan sebelum selesai. Amin, amin. Ya, Amin, seperti amin. itu. Amin. Dan ini teman-teman, nggak terasa kita udah ngobrol-ngobrol santuy selama kurang lebih 2 jam kayak gitu. wih, nggak berasa banget ya Mister ya. Nggak Luar biasa berasa. memang. Memang yang disampaikan kedua bintang tamu kita ini daging semua isinya, daging. Makanya kita ngobrol kayak gini ya nggak kerasa juga. Dan mohon maaf ya untuk teman-teman yang pertanyaan atau pernyataannya belum sempat ditanggepin maksudnya. Itu nanti bisa chat langsung ke bintang tamu. Kalau misalkan bintang tamu berkenan, nanti bisa kita share Tanyakan langsung. untuk kontaknya di grup kita. Follow-followan lah di IG kan. Follow-followan. Follow dulu Oh lah iya. Follow dulu lah Instagramnya kan. Ya, nanti kami informasikan ya Instagramnya Mr. Fahmi dan Mr. Dendi kan. Habis ini follow IG-nya gua IELTS. Nanti di situ kita pasti ngetak gitu Mr. Fahmi, Mr. Dendi. Nanti teman-teman bisa langsung kepoin di DM seperti itu.